Setelah Ranggah Rajasa wafat, terjadi perombakan besar dalam tata negara Tumapel. Ibu Suri Ken Dedes tampil mengendalikan negara, mengendalikan Wangsa Rajasa. Setelah suaminya wafat, Ken Dedes menjadi sosok paling berpengaruh dalam keluarga keraton Tumapel. Ken Dedes berupaya mencari penyelesaian terbaik terkait nasib para putranya, terutama sang putra sulung Mapanji Anusapati. Bagaimanapun, Mapanji Anusapati putra kandung Tunggul Ametung, penguasa pertama Tumapel, suami pertama Ken Dedes. Karena itu, nasib Mapanji Anusapati harus diperhatikan, harus diberi kesempatan mengelola negara. Setelah meminta pertimbangan sang Pranaraja, Ken Dedes yang sempat beberapa waktu mengendalikan Tumapel akhirnya mengeluarkan kebijakan membelah negara kesatuan Tumapel menjadi dua, yaitu Panjalu beribu kota di Daha dipimpin Mahisa Wongateleng, dan Jenggala beribu kota di Kutaraja dipimpin Mapanji Anusapati. Berita Mahisa Wongateleng semasa menjadi maharaja di Panjaludaha tidak ditemukan dalam serat Pararaton maupun negara Kertagama, melainkan hanya pada prasasti Mula Malurung. Panjalu dan Jenggala sama-sama menjadi negara merdeka mandiri. Di sini Ken Dedes terasa lebih memperhatikan Mapanji Anusapati, menempatkannya di Kutaraja, kota yang dibangun Tunggul Ametung. Sementara Mahisa Wongateleng menempati bekas kerajaan yang pernah dipimpin keturunan Erlangga yang menganut Wisnu. Segala kebijakan Ibu Suri Ken Dedes benar-benar dipatuhi kedua putranya dan seluruh anggota Wangsa Rajasa. Anusapati maupun Mahisa Wongateleng hidup rukun berdampingan, memimpin kerajaannya masing-masing tanpa keinginan menaklukkan satu sama lain. Pada masa itu, baik Panjalu maupun Jenggala memiliki beberapa daerah bawahan. Kerajaan Panjalu yang terletak di barat Gunung Kawi membawahi Hasin, Wengker, Gelang-Gelang, Ngurawan, dan Kadiri. Sementara Jenggala yang terletak di timur Gunung Kawi membawahi Morono, Hering, Bangil Pamotan, Lewa, Lamajang, Madura, serta Bali. Panji Saprang menempati Wengker, Kuning Baya menempati Hasin. Seluruh putra Ranggah Rajasa dari selir Ken Umang juga menempati beberapa kerajaan bawahan tersebut. Sementara putra Sri Kertajaya bernama Sri Jayasaba, ayah dari Sastrajaya, masih berkuasa di Kadiri sebagai bawahan Panjaludaha. Daha di timur Sungai Brantas, sementara Kadiri di barat Sungai Brantas atau di lembah timur Gunung Wilis, sementara kerajaan Gelang-Gelang di lembah barat Gunung Wilis. Mahisa Wongateleng memiliki 3 anak. Yang sulung adalah Waning Yun, kelak menjadi permaisuri Mapanji Seminingrat, kemudian Mapanji Anengah, dan Mahisa Cempaka. Waning Hyun telah menetap di Kutaraja karena menjadi permaisuri Mapanji Seminingrat
yang mana Seminingrat naik tahta di Jenggala Kutaraja menggantikan ayahnya yaitu Anusapati. Seminingrat dan Waningyun memiliki dua anak yaitu Nararya Murdaya dan Turuk Bali. Kelak pasangan Waningyun dan Mapanji Seminingrat melahirkan anak ketiganya bernama Nararya Cakreswara. Setelah dewasa, Cakreswara menikah dan menurunkan Cakradara atau Baginda Kertawardhana yang pada masa Majapahit menjadi suami Dyah Kitarja. Mapanji Anengah sempat menjadi raja di Wengker dan telah wafat meninggalkan seorang putri bernama Nararya Kirana. Nararya Kirana yang telah diangkat anak oleh Mapanji Seminingrat dinobatkan sebagai raja di Lamajang. Mahesa Wongateleng wafat bergelar Anumerta Batara Parameswara, didarmakan di Kalangbrat Tulung Agung sebagai Wisnu. Secara resmi Gunung Baya bertahta di Panjaludaha menggantikan Mahesa Wongateleng, dan Mahesa Cempaka menjadi Yuwaraja di Wengker, keraton yang sebelumnya ditempati Mahesa Anengah, pengganti Panji Saprang yang telah wafat sebelumnya. Anusapati dan Mahesa Wongateleng, dua putra tertua Ken Dedes, telah tiada. Dua kakak Tohjaya yang sebelumnya sangat disegani dan selalu bikin gentar sudah wafat. Itu artinya tiada lagi halangan menjadi penguasa tunggal di tanah Jawa bagi Tohjaya. Satu-satunya halangan tinggal sosok Ibu Suri Ken Dedes. Tapi Tohjaya tidak peduli. Bersama dua adik kandungnya, Tohjaya bulat tekad melawan pengaruh Ken Dedes. Sudah tiba saatnya bagi putra selir berkuasa menjayakan wangsa rajasa. Maka suasana daha mencekam. Terdapat pergerakan kekuatan yang dilajukan para putra selir Ranggah Rajasa. Dengan dibantu dua adik kandungnya, Mapanji Tohjaya mengadakan pemberontakan atas pemerintahan Sri Kuningbaya. Belum genap setahun bertahta di Daha, Kuningbaya gugur. Tohjaya mendaki tahta di Panjaludaha. Semua tersentak, seluruh keluarga Ken Dedes tersentak. Mapanji Seminingrat yang sudah menjadi raja di Kutaraja tidak kalah tersentaknya melihat sikap sang paman Tohjaya, apalagi terdengar kabar bahwa Tohjaya dan adik-adiknya memburu Mahesa Cempaka di Wengker. Selain sebagai adik sepupu, Mahesa Cempaka adalah adik ipar Mapanji Seminingrat. Mahesa Cempaka adalah putra bungsu Batara Parameswara atau Mahesa Wongateleng, paman Mapanji Seminingrat juga. Ketika masih hidup, Batara Parameswara tidak ubahnya sebagai ayah kedua bagi Mapanji Seminingrat. Bahkan boleh dibilang sebagai guru yang mengajari banyak hal. Keluarga Mahesa Wongateleng dengan keluarga Anusapati memiliki hubungan sangat akrab, teguh bersatu, terlebih setelah pernikahannya antara Waningyun dengan Mapanji Seminingrat. Keakraban hubungan itu menurun pula kepada Mapanji Seminingrat dan Mahesa Cempaka. Lahir batin Maharaja Jenggala Kutaraja yaitu Seminingrat tidak ikhlas dengan terguncangnya Daha. Lebih tidak ikhlas lagi ketika mengetahui keselamatan Mahesa Cempaka terancam. Dengan diam-diam Mapanji Seminingrat mengirim pesan ke Wengker, meminta Mahesa Cempaka menyingkir ke timur ke Kutaraja. Mapanji Seminingrat sangat beruntung karena di Daha terdapat dua tokoh penting keraton yang membantunya. Dialah Sang Pranaraja dan Sang Mapegat Mapanji Patipati.
Keduanya sebenarnya mengabdi pada Toh Jaya di Daha, akan tetapi akhirnya berbalik haluan melindungi keturunan Ken Dedes. Berkat pertolongan kedua tokoh Daha itulah Mahisa Cempaka selamat dari kejaran Toh Jaya. Toh Jaya akhirnya mengetahui bahwa pihak Kutaraja berupaya melindungi Mahisa Cempaka. Itu artinya dua keponakannya itu, Mapanji Seminingrat dan Mahisa Cempaka, adalah musuh kelilip yang harus segera disingkirkan. Toh Jaya memerintahkan penyerbuan atas Kutaraja dan Wengker, memerintahkan kepada terutama Sang Pranaraja dan Sang Pamegat Panji Pati-Pati untuk menumpas keturunan Mahisa Wongateleng dan Anusapati. Sayangnya, dua pembesar keraton Daha itu tidak sependapat dengan kebijakan Toh Jaya. Sang Pranaraja dan Mapanji Pati-Pati adalah dua tokoh utama Daha yang justru memukul rajanya sendiri. Sampai kemudian kekuatan besar dari Kutaraja yang disokong penuh kekuatan Sang Pranaraja dan Panji Pati-Pati berhasil menumbangkan pemerintahan Toh Jaya di Panjalu Daha. Tahta kembali ke tangan keturunan Mahisa Wongateleng. Mahisa Campaka naik tahta di Daha bergelar Abhiseka Sang Narasingamurti. Sang Pranaraja diangkat menjadi patih Daha. Mapanji Pati-Pati diangkat sebagai pemimpin agama Siwa di Panjalu Daha. Dengan demikian, pada tahun 1250 Masehi, dua cucu Ken Dedes mengemuka. Mahisa Cempaka bertahta di Panjalu, Mapanji Seminingrat di Jenggala. Mapanji Seminingrat dan Narasingamurti bersepakat menyatukan kembali kerajaan Tumapel. Ini berdasarkan perjalanan sejarah Tumapel. Pada tahun 1222 Masehi, sang kakek Ranggah Rajasa membentuk negara kesatuan Tumapel, menyatukan Panjalu dan Jenggala dalam naungan Panji-Panji Tumapel. Lalu negara kesatuan Tumapel pecah menjadi Panjalu dan Jenggala. Negara kesatuan Tumapel lenyap selama hampir 30 tahun. Pemecahan itu menimbulkan pergulakan dalam keluarga keturunan Ranggah Rajasa, menimbulkan korban terutama setelah peristiwa pemberontakan Toh Jaya. Sangat penting kiranya menyatukan kembali Tumapel, menguatkan kembali Wangsa Rajasa. Apalagi mendengar kabar dari Suwarna Bumi tentang perkembangan kerajaan Melayu, bukan tidak mungkin kekuatan Melayu bakal bergerak menggempur tanah Jawa. Maka penyatuan kekuatan Panjalu dan Jenggala di bawah bendera kerajaan Tumapel menjadi sangat penting. Narasingamurti sepakat bulat melepas kepentingan pribadi, menjunjung kepentingan negara secara luas, membangun pemerintahan bersama kakaknya. Maka pada tahun 1254 Masehi, Sang Narasingamurti meninggalkan keraton Daha menuju ibu kota di Kutaraja. Pada tahun 1254 Masehi, Sri Maharaja Seminingrat menobatkan putra sulungnya Nararya Murdaya sebagai Yuwaraja di Panjalu Daha bergelar Sri Kertanegara. Sementara para raton menyebut pemerintahan bersama antara Wisnuwardana dan Narasingamurti diibaratkan dua naga dalam satu liang, dan dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian antara keluarga Tunggul Ametung dan keluarga Ken Arok. Dalam para raton
Dikisahkan nama asli Wisnuwardana adalah Ranggawuni, putra Anusapati atau cucu Tunggul Ametung. Negara Kertagama tidak menyebutkan siapa nama asli Wisnuwardana. Nama Ranggawuni sendiri tidak pernah dijumpai dalam prasasti apapun, sehingga disinyalir merupakan nama ciptaan para raton. Wisnuwardana adalah Raja Singasari yang memerintah pada tahun 1249 sampai 1268. Gelar lengkapnya ialah Sri Jaya Wisnuwardana Sang Mapanji Seminingrat Sri Sakala Kalana Kumala Dumardana Kamalaksana menurut Prasasti Maribong bertahun 1248. Setelah kematian Tohjaya, Ranggawuni naik tahta menjadi raja di Tumapel, sedangkan Mahisa Cempaka menjadi Ratu Angabaya bergelar Narasingamurti. Adapun Mahisa Cempaka adalah putra Mahisa Wongateleng, dan Mahisa Wongateleng anak Ken Arok dengan Ken Dedes. Ibu dari Mahisa Cempaka adalah Dewi Rambi, putri Ken Arok dengan Ken Umang. Artinya Mahisa Wongateleng dan Dewi Rambi masih saudara seayah lain ibu. Sementara Ranggawuni adalah anak Anusapati dan Dewi Rimbi. Anusapati sendiri anak Tunggul Ametung bersama Ken Dedes. Sementara ibu dari Wisnuwardana yaitu Dewi Rimbi adalah anak dari Ken Arok dengan Ken Dedes. Artinya baik Wisnuwardana maupun Mahisa Cempaka keduanya adalah cucu Ken Dedes dan Ken Arok. Pada masa kekuasaan Ranggawuni, perseteruan antara keluarga dalam dinasti Rajasa berakhir dengan rekonsiliasi. Wisnuwardana memerintah bersama sepupunya Mahisa Cempaka. Wisnuwardana memiliki menantu bernama Jayakatwang. Sepeninggal Raja Tohjaya, terjadi penyatuan antara Jenggala dan Panjalu oleh Raja Wisnuwardana seperti yang diuraikan dalam prasasti Mahaksobya. Di antara keluarga Raja Kediri ada yang keberatan dengan penyatuan Kediri dan Singasari, yaitu Sri Maharaja Linggacaya. Dalam prasasti Mula Malurung, Maharaja Tumapel Seminingrat menyebut Sri Jayakatwang sebagai menantu sekaligus kemenakannya. Sebagai menantu karena Sri Jayakatwang berpermaisuri putri Seminingrat bernama Nararya Turuk Bali, Raja Muda Gelang-Gelang sejak 1255 Masehi. Sebagai kemenakan karena ibu Sri Jayakatwang adalah adik Seminingrat. Karena merupakan putra dari adik kandung perempuannya, maka kelak Seminingrat tidak ragu menjodohkan Jayakatwang dengan putri bungsunya Nararya Turuk Bali, Yuwa Raja Gelang-Gelang. Sekali lagi, ibu kandung Jayakatwang adalah adik kandung Maharaja Seminingrat. Pernikahan antar saudara sepupu juga dilakukan Seminingrat sendiri. Seminingrat menikah dengan adik sepupunya bernama Waningyun. Waningyun adalah putri sulung Mahisa Wongateleng dengan Dewi Rambi, anak Ken Arok dengan Ken Umang. Mahisa Wongateleng adalah paman Seminingrat. Dapat dikatakan Seminingrat mengikuti langkah yang ditempuh ayahnya Sang Anusapati yang berbesan dengan adik seibunya Mahisa Wongateleng. Jika ayahnya berbesan dengan adik seibu beda ayah, Seminingrat berbesan dengan adik kandungnya sendiri, menjodohkan putrinya Nararya Turuk Bali dengan kemenakannya Sri Jayakatwang. Tetapi bagaimanapun juga, semua perkawinan antar saudara itu bertujuan untuk menjaga keaslian darah keluarga raja. Empu Prapanca dalam Kakawin Deca Warnana menulis bahwa setelah pada tahun 1222 Masehi berhasil mencongkeng Raja Kertajaya dari Istana Daha,
Ranggah Rajasa alias Ken Arok mengangkat putra Kertajaya bernama Jayasaba sebagai raja di daerah Kadiri atau Panjalu yang beribu kota di Daha. Pada tahun 1258 Masehi, Jayasaba digantikan putranya bernama Sastrajaya. Pada tahun 1271 Masehi, Sastrajaya digantikan putranya bernama Jayakatwang. Jika yang dikatakan Empu Prapanca benar adanya, maka dapat diketahui bahwa ayah Jayakatwang adalah Sastrajaya yang berkuasa di daerah Kadiri mulai tahun 1258 sampai tahun 1271 Masehi. Sastrajaya adalah putra kandung Jayasaba atau cucu langsung Raja Kertajaya. Tahun kematian Wisnuwardana menurut para raton adalah 1268 Masehi. Wisnuwardana setelah wafat dicandikan di Waleri sebagai Siwa dan di Jajaku sebagai Buddha. Tidak berselang beberapa lama, Narasingamurti juga wafat dan dimakamkan di Wengker. Didirikan arca Siwa yang sangat indah di Kumitir. Menurut negara Kertagama, Nararya Singamurti menurunkan Dyah Lembutal yang dicandikan di Mireng sebagai Buddha. Beliau berputra Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit. Dalam prasasti Mula Malurung berangkat tahun 1255 Masehi disebutkan kalau ayah dari Kertanegara bernama Seminingrat. Nama Seminingrat juga ditemukan dalam prasasti Maribong bertahun 1248 sebagai nama lain Wisnuwardana. Selain itu, prasasti Mula Malurung juga menyebutkan kalau ibu Kertanegara bernama Haningyun yang merupakan sepupu Seminingrat sendiri. Dalam prasasti Wurare bertahun 1289, Kertanegara menyebut ibunya bernama Jayawardani. Kiranya nama Jayawardani ini merupakan gelar resmi dari Waningyun. Berdasarkan bukti prasasti tersebut, dapat disimpulkan bahwa nama asli Wisnuwardana adalah Seminingrat, sedangkan Ranggawuni hanyalah nama ciptaan pengarang para raton. Berdasarkan prasasti Mula Malurung, sebelum menjadi Raja Singasari, Kertanegara lebih dulu diangkat menjadi Yuwaraja di Kadiri pada tahun 1254. Nama gelar Abhiseka yang ia pakai ialah Sri Maharaja Sri Lokawijaya Purusottama Wira Asta Basudewa Dipa Aniwari Wirya Nindita Parakrama Murdaja Namo Tunggadewa. Berdasarkan prasasti Padang Roco yang bertarikh 1286, Kertanegara bergelar Sri Maharaja Diraja Kertanegara Wikrama Darmo Tunggadewa. Kertanegara naik tahta Singasari tahun 1268 menggantikan ayahnya Wisnuwardana. Menurut para raton, ia adalah satu-satunya Raja Singasari yang naik tahta secara damai. Kertanegara merupakan sosok Raja Jawa pertama yang ingin memperluas kekuasaannya mencakup wilayah Nusantara. Namun di akhir hayatnya, Kertanegara terbunuh dalam pemberontakan Jayakatwang. Istri Kertanegara bernama Sri Bajradewi. Dari pernikahan mereka lahir beberapa orang putri yang dinikahkan antara lain dengan Raden Wijaya putra Lembutal dan Ardaraja putra Jayakatwang. Nama 4 orang putri Kertanegara yang dinikahi Raden Wijaya menurut negara Kertagama adalah Tribuwanaswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri.
Dan kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya adalah kelanjutan dari kerajaan Singosari yang telah runtuh. Dan Raden Wijaya adalah keturunan Ken Arok berwangsa Rajasa. Ayah dari Raden Wijaya menurut Nagara Kertagama adalah Dyah Lembutal. Dyah Lembutal adalah anak Narasingamurti, sementara Narasingamurti adalah anak Mahesa Wongateleng dengan Dewi Rumbi anak Ken Umang, yang mana Mahesa Wongateleng anak Ken Arok dengan Ken Dedes.